kembali memuntahkan Syekh Nurul sampai naik. Setelah itu Allah menghukum Syekh Jabarudin ini hilang semua ilmunya, dilepas dari kewalian karena menentang syariat Allah. Ini sebagai hujah kita bahwa kita ini belajar ilmu fikih syariat ini adalah menyampaikan, melestarikan, mengembangkan, mensyiarkan ilmunya Rasulullah SAW. Jadi nggak usah takut dengan ini nanti berkata dengan ilmu ini, nggak ada. Syariat itu sampai kapanpun akan berlaku sampai hari kiamat. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah lepas dari syariat. Tetap sholat, tetap puasa, tetap zakat. Ada orang kadang mengaku ilmunya tinggi, nggak mau sholat, nggak mau puasa, sesat. Siapapun orangnya sesat. Walaupun dia bisa terbang, walaupun bisa jalan di atas air, sesat. Walaupun ngaku kiai, ngaku wali, nggak sholat, sesat. Kecuali orang gila. Kalau dulu nggak sholat, boleh. Orang akan seperti itu, bikin fitnah di amal itu. Saya sudah pasnya nggak usah sholat, sesat. Kalau sampai menghalalkan kafir. Walaupun ngaku kiai, walaupun ngaku harus tegas seperti itu. Wasohalan sahih apa khobarun hadis. Inna adatal anbiya'i satamani wilangane para nabi alaihi wassalatu wassalam. Alaihi wassalatu anbiya as-salatu ta'i salawat makatib assalamu alaikum warahmatullahi. Iku mi'atun 100 mi'atu alfin 100.000 wa arba'atun wa isruna lan patlikur 24 apane alfan eune. Wa anna adadar rusuli lan satemene bilangane para rasul iku 300 wa khamsata asyara 315. Sesungguhnya jumlah seluruh para nabi semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, nabi yang tidak mesti rasul itu jumlahnya 124.000 nabi. Jumlah rasul yang diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu 315. Tapi yang wajib kita tahu dan wajib diketahui oleh seluruh kaum ini hanya 25. Adam Idris Nuh Soleh itu 25. Kalau kita bertanya kenapa kok hanya 25? Karena hanya itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran tidak sampai menyebut sampai 315. Khususnya itu ayat dalam surat Al-An'am ayat 83. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas sholihin. Wa Ismail wa Ilyas wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal 'alamin. 18 nabi yang disebut dalam urutan itu hanya dalam surat Al-An'am. Sisanya berarti 25 18 7 itu disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya 25, makanya kita hanya wajib tahu 25. Tapi sebenarnya jumlah sebenarnya ada 315. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi ay aqaribi tegese pira-pira kerabate Nabi al mukminina kang mukmin kabeh min Bani Hasyimin saking Bani Hasyim
wal Muthalibi lan Bani Muthalib. Wakilan jarane hum utawi alu Rasul alihi iku kullu mukminin saben-saben wong kang iman ae fi maqamid du'ai dalem panggonane donga wa nawi lan sepadane donga wa kiran den pilih apa qaul li khabarin krana hadis dhaifin kang dhaif fihi dalam khabar pada zamanan mantep bihi kelawan qaul sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi Sahih Muslimin di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kalau orang berdoa wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu yang dikehendaki ali Muhammad, keluarga Muhammad itu siapa? Pendapatnya ada dua. Yang pertama ada dua. Pertama aqoribihi ini, yang kedua ulul mukminin tadi. Dua pendapat. Aqoribihi pertama, pendapat pertama, orang-orang yang dimaksud dengan alur Rasul, alur Nabi didoakan dalam sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad itu adalah khusus kerabat-kerabatnya Nabi yang mukmin dan mukminah dari keturunan Sayyid Hashim dan Sayyid Muttalib. Ini kakeknya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Muthalib ini bukan Muthalib yang kakeknya lagi, bukan, tapi Muthalib di sini adalah saudaranya Hashim. Hashim punya saudara namanya Muthalib. Yaitu Muthalib ini yang dimaksud di sini adalah kakek daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau diurut nasabnya bertemu dengan Nabi di kakeknya yang saudaranya Hashim namanya Muthalib. Hashim dan Muthalib ini punya ayah namanya Abdul Manaf. Dan ternyata punya saudara lagi namanya Abdul Syamsin dan Nafal, tapi tidak termasuk. Yang masuk Al Muhammad hanya keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini pendapat pertama. Karena tidak diketahui nasabnya sampai sekarang, maka yang sudah dipastikan sebagai kerabat Nabi adalah cucu Nabi dari Hasan dan Husain, itu para habaib, para ashraf, Syarif dan Syarifah. Karena yang lain kita tidak mengetahui nasabnya secara pasti. Itu sebenarnya nggak cuma itu keluarga Nabi, amannya Nabi, Hamzah, misalnya punya keturunan itu juga keluarga Nabi, amannya Nabi, Abbas, misalnya punya keturunan itu juga keluarga Nabi, istri-istrinya Nabi, banyak anak-anaknya punya, semuanya juga keluarga Nabi. Dari kerabat-kerabat termasuk yang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pendapat yang kedua, alur Rasul adalah semua orang mukmin yang iman meskipun ahli maksiat adalah keluarganya Nabi. Kita semua ini keluarganya Nabi. Jadi semua orang yang beriman dengan Nabi adalah keluarganya Nabi. Itu pendapat kedua. Tapi pendapat ini dikhususkan atau digunakan dalam doa. Kalau orang berdoa, harus sholat itu ya doa. Karena ada pendapat ini nanti dalam masalah menerima zakat. Kan haram keluarga Nabi menerima zakat dari hasil Bani Muthalib, semua orang melakukan, tapi khusus pendapat ini dalam doa. Kenapa dalam doa? Meskipun ahli maksiat, karena justru orang maksiat inilah yang lebih butuh doa daripada yang lain. Yang penting bukan ahli syirik dan musyrik. Maka kita semua kalau dalam pendapat ini termasuk daripada ahli Nabi, ahli.
Dan pendapat ini dipilih di Mahtirul Khobar itu, dipilih wajah sama Binawi, dipilih oleh Imam Nawawi. Kenapa menjadi kuat? Karena Imam Nawawi ulama besar, jadi beliau pendapatnya dipilih karena kuat. Beliau tulis dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada kitab namanya Al-Manhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Beliau Nawawi. Beliau berpendapat bahwa alihi adalah semua orang yang beriman dengan Nabi. Maka dua pendapat ini dikumpulkan oleh Hasyiahnya ini. Saya sampai. Tadi lihat dulu ibarat dalam kitab itu memungkinkan bahwa yang dimaksud Allah ini hanya ahlul bait saja, yaitu misalnya dalam masalah doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin alladzi adhabta anhum rijza wa tahhartahum tadhhira. Disucikan itu berarti khusus ahlul bait yang Abdul Bani Absid dan Bani Abdul. Tapi kalau di situ dimaknai seluruh orang yang beriman dan bertakwa, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin ladina malat qulubuhum bi anwarika wa kasyafta lahum hijaba asrarika misalnya. Jadi semua orang mukmin. Wasam bihilan sahabat Nabi wa huwa sahib ismu jam'in isim jamak sahibin malaikat sahib. Isim jamak itu bukan jamak. Isim jamak itu isim yang maknanya jamak tapi bukan jamak bukan salim, bukan jamak taksir, bukan jamak makna salim, bukan. Sahabat itu kan maknanya bisa setiap orang. Misalnya anas, manusia ini satu, tapi secara lafaz satu, tapi kalau dimaknai banyak orang itu manusia. Sama sahabat juga begitu. Sahabat itu satu orang, bukan jamak. Tapi kalau dimaknai, ya setiap orang bisa jadi sahabat, jadi teman. Nah, jadi isim jamak, bukan jamak tapi isim jamak. Bimakna sahabi kelawan maknane as-sahabi. Wa ta as-sahabi kuman wong ijtama kang kumpul sapa man mukminan hal iman bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau a'ma lan senajan buta ghairu mazid kang durung tamyiz. Jadi siapa itu sahabat Nabi? Orang yang ijtama'a mu'minan binabiyina, orang yang berkumpul dengan Nabi kita di waktu hidup, dia pernah kumpul dengan Nabi, pernah melihat Nabi dan beriman dengan Nabi walaupun dia buta, seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Itu sahabat Nabi yang buta, nggak bisa lihat, tapi dia kumpul Nabi, maka dia sahabat. Meskipun dia melihat tapi tidak kumpul Nabi, iman dengan Nabi tapi tidak kumpul dengan Nabi. Contohnya Uwais Al-Qarani, bukan sahabat. Meskipun dia melihat Nabi, kumpul dengan Nabi, bisa melihat Nabi, tapi dia tidak iman dengan Nabi. Jahal, Abu Lahab, bukan sahabat Nabi. Maksudnya begitu. Ghairul mazidnya, meskipun belum tamyiz. Contoh Abdullah bin Abbas masih kecil, dia masuk Islam. Anas bin Malik masih kecil masih Islam, tapi iman dengan Nabi, maka dia adalah sahabat Nabi. Al-faizina kang padha bejo-bejo kabeh biridhawahi kelawan ridhone Allah taala. Sifat itu dari sifat iman manungsa mungkin kang jujur sapa. Jadi al-faizina biridhawah ini mensifati orang-orang disebut Muhammad alihi wa sahbihi, ini
ini yang disifati orang-orang yang beruntung mendapatkan ridho Allah dengan nas Al-Quran itu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di dalam Al-Quran itu kan Al-Mujahid Muhajirin wal Ansor disebut dengan nas Al-Quran radhiyallahu anhu wa radu anhu. Pasti mereka dapat ridho Allah. Kalau kita belum, kalau soal ini sudah dijamin ridho Allah. Wabah itu yang pertama basmalati wa Surat Al-Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u Allaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala sallallahu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la taqulu aja mangan sapa sira kabeh riba ing riba ad'afan hale tikelan